Shalom, perkenalkan nama saya Kristoros Sitorus, NIM 2101040449, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Dosen pengampu, Bu Teti Manulang MSc, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Adapun saya di sini ingin menjelaskan dan memaparkan tentang video yang telah saya buat mengenai administrasi kurikulum. Sekian dari perkenalan saya, mari kita lanjutkan ke video saya. Shalom. Baiklah teman-teman, kembali bersama saya lagi. Di sini ada judulnya administrasi kurikulum. Di situ ada tertera mata kuliah yaitu administrasi pendidikan. Dosen pengampu saya Bu Teti Manulang MSc dan saya sendiri yaitu Kristoros Sitorus. Pertama itu ada outline. Pertama, pengertian administrasi kurikulum. Kedua, paradigma dan perencanaan kurikulum. Ketiga, struktur dan fungsi kurikulum. Keempat, pengorganisasian kurikulum. Kelima, pelaksanaan kurikulum. Keenam, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Ketujuh, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini ada pengertian administrasi kurikulum. Sebelum kita lanjut ke apa itu administrasi kurikulum, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelarian, dan kurare, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, kita langsung ke administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dua, paradigma dan perencanaan kurikulum. Di sini kita lihat bahwa paradigma kurikulum, saya menggunakan kurikulum paradigma baru. Di sini ada 4. Yang pertama, filosofi. 2, desain implementasi. 3, strategi pembelajaran. 4, penilaian hasil belajar. Perencanaan kurikulum. Di sini ada pengertian perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert atau orang yang berpengalaman dalam bidang perencanaan kurikulum sehingga kurikulum harus direncanakan baik-baik pada sebelumnya. A. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum. B. Hambatan pengembangan kurikulum. C. Penyusunan pedoman teknik pelaksanaan kurikulum seperti pedoman, penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan atau satuan acara pengajaran. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi kurikulum. Di sini ada 4 komponen dari struktur kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan pengajaran, yang ketiga ada proses belajar mengajar, dan yang keempat ada penilaian. Lanjut ke fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education pada tahun 1918 dalam Hamalik 2013 ayat 13 mengatakan bahwa kurikulum berfungsi sebagai yang pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua, fungsi pengintegrasian, yang ketiga, fungsi diferensiasi,
Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. 4. Pengorganisasian kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Urutan dan integrasi kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga hasil belajar yang dituju dapat tercapai. Yang kedua, pengaturan jadwal waktu dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, penyebaran staf tenaga pengajar. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan ajar mengajar di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 tahapan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, tahap penutupan. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Pengawasan kurikulum. Pengawasan identik dengan kata controlling, yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam KBBI, pengawasan adalah penilaian dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan, apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Afriansyah 2019. Kita lanjut ke evaluasi kurikulum. Di dalam evaluasi kurikulum, terdapat 2 komponen. Yang pertama, evaluasi hasil belajar, dan yang kedua, ada evaluasi program pengajaran. Yang pertama, evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. 2. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Afriansyah 2019. Kita lanjut yang ketujuh, yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum atau kurikulum development atau kurikulum planning menunjuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum. Surahmat W. dalam Nurgianto B. 2008 ayat 11 menyatakan bahwa yang dimaksud dalam kegiatan pengembangan ini adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. A. Pengembangan kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, dan struktur organisasi bahan pengajaran. Kedua, pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan dan jelaskan. Terima kasih. Shalom.